Dengan persatu RRI ini era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor termasuk di transportasi laut ya. PT Pelni Persero Cabang ini juga kini tengah mendorong masyarakat untuk beralih ke sistem pemesanan tiket berbasis digital melalui aplikasi Pelni Mobile. Ya, dah sejauh mana aplikasi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, kemudian efektivitas penerapannya. Kami akan hadirkan perbincangannya. Saya sudah bersama dengan Kepala PT Pelni Cabang Ende, Ade Dinar Nugroho Pamungkas. Selamat pagi, Pak Ade. Selamat pagi, Pak Riswan. Ya, ini masih liburan, Pak Ade? Kalau kami PLN tetap bekerja, Pak. Tetap ya? Karena kami pelayanan, melayani masyarakat untuk bisa mobilisasi ke daerah-daerah. Oke, Seperti baik. itu. Berarti kita sama nih ya, Pak Ade ya. Siap, betul, Pak. Baik, Pak Ade terkait dengan aplikasi Pelni Mobile ini, bagaimana latar belakang dari aplikasi ini dan tujuan utamanya, Pak Ade? Ya, latar belakang kami eh, ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Hmm. Dalam hal ini pembelian tiketnya. Jadi masyarakat tidak perlu ke kantor cabang untuk membeli di loket Pelni. Masyarakat bisa membeli langsung melalui HP yang mereka gunakan sehari-hari. Seperti itu. Oke, baik. Jadi lebih mudah ya untuk masyarakat ketika ingin Betul, mendapatkan Pak. tiket ya. Nah, seberapa besar Ya. perubahan yang terjadi setelah penerapan penggunaan aplikasi ini, Pak Ade, di PT Pelni? Seberapa besar dampaknya? Ya. Cukup sih, Pak, cukup besar. Karena ini kan masih dalam masa transisi, Pak ya. Jadi masyarakat perlu kita edukasi untuk bisa beradaptasi dengan teknologi. Jadi mau nggak mau kita emang harus dipaksakan untuk bisa nih masyarakat. Kedepannya semua cabang nantinya akan dilayani untuk customer service saja. Jadi ketika ada pembatalan tiket atau ada penumpang yang ingin menaikkan dari ekonomi ke kamar eskalasi itu bentuknya add-on, Pak, itu bisa ke kantor cabang, ke customer service-nya. Baik. Gitu. Sejauh ini untuk di Kabupaten Ende sendiri tingkat adopsi masyarakat terhadap aplikasi Pelni Mobile ini bagaimana, Pak Adi? Karena ini hal yang baru, Pak. Jadi kami terus tetap mengedukasi masyarakat. Seperti itu. Jadi ya kita tetap berusaha agar masyarakat yang setiap membeli tiket di loket Pelni kita beritahu mereka, kita tawarkan dulu untuk diinstal aplikasinya, kita bantu dari awal install sampai dengan verifikasi di emailnya sehingga mereka bisa membeli tiket langsung melalui aplikasi itu. Oke. Ada kendala-kendala yang ditemui begitu ketika memberikan sosialisasi begitu kepada masyarakat? Kalau kendala dari kami sih tidak ada, Pak. Paling hanya dari masyarakat ada beberapa yang misal mereka tidak memiliki paket data, gitu. Jadi kami bantu untuk instalasinya melalui WiFi kantor, kita bantu sampai dengan selesai hingga ketika mereka untuk berpergian berikutnya, mereka bisa membelinya melalui aplikasi Pelni Mobile di rumah, tidak perlu ke kantor lagi. Gitu. Iya, bisa hemat ongkos. Betul, ya, jadi, hemat ongkos ojek, tidak capek juga, tinggal ambil handphone, langsung pesan. Betul, jadi masyarakat bisa belinya di rumah atau pada saat makan nih. Ongkos ojeknya itu bisa untuk beli bakso, Pak, atau mie ayam. Iya, iya, bisa dialihkan untuk hal yang lebih bermanfaat juga ya. Iya, paling kalau yang mereka ke kantor ini hanya untuk memastikan saja, Pak, karena kan masyarakat di sini tidak yakin gitu. Mereka perlu yakinkan bahwa jadwal sebenarnya itu tanggal sekian gitu, padahal di aplikasi sudah ada.
Hanya Mhm. mereka lebih puas sih ya, lebih puas. Oke. Jadi ada tingkat kepercayaan yang lebih ketika mereka datang ke kantor langsung begitu ya, memastikan langsung ya? Iya, nah Pada itu yang mindset seperti itu yang perlu kita ubah ya ke hmm, masyarakat bahwa ya sumbernya kami pun juga dari sama aplikasi itu saja juga ya? Pak. Sama saja. Apa yang Nah, disampaikan di kantor Pelni itu sama saja yang ada di aplikasi mobile Pelni ya, tidak ada bedanya iya, begitu Pak Ade ya? betul Pak. Mhm. Bentuk sosialisasinya selain langsung kepada masyarakat atau mereka yang membeli tiket di Pelni apalagi yang dilakukan oleh PT Pelni Pak Ade? Untuk saat ini kami melakukan sampling Pak, Mmm, sampling populasi kepada masyarakat penumpang yang berangkat. mmm, Jadi mereka kan ketika berangkat kan menunggu di ruang tunggu di terminal penumpang Pelindo Pak. ya, Nah kita tanyakan satu-satu apakah sudah membeli sudah menginstal aplikasi Pelni Mobile. Ketika belum, itu mereka kami bantu instalasinya. mhm. Dan langkah-langkahnya ketika untuk mencari jadwal tiket dan itu untuk proses pembayarannya. Nah, seperti itu Mhm. Pak Riswa. Oke, baik. Dan, dari PT PLN sendiri bagaimana PT PLN memastikan bahwa, seluruh layanan digital ini tetap, terjangkau kemudian juga inklusif begitu bagi masyarakat, Pak Ade? Ya kami harapkan ya masyarakat bisa langsung boleh gitu ya Mmm. beradaptasi langsung. Itu mudah begitu ya penggunaan aplikasinya, Pak Ade ya? Mudah, mudah. Jadi mungkin sekarang kan semuanya itu kan kita kita akses melalui HP Pak ya. Mhm, Nah ini adalah kemudahan akses dari kami untuk mereka bisa membeli tiket. mhm. Sama seperti aplikasi-aplikasi yang lainnya. Baik, tinggal di-download ya, tersedia di Play Store dan juga di App Store ya? Iya, betul sekali Pak. Mhm, dan untuk, pendaftarannya ini hampir sama dengan pendaftaran aplikasi-aplikasi lain begitu? Ada Iya, persyaratan-persyaratan yang betul. harus disiapkan oleh, pendaftar ya? Ya, yang pasti itu adalah Mmm, alamat email yang aktif sebagai bentuk verifikasi bahwa ini adalah pengguna yang sebenarnya. mhm, baik. Baik Pak Ade terakhir, himbauan atau pesan Anda bagi masyarakat yang, mungkin masih lebih memilih datang langsung ke kantor Pelni atau masih ragu begitu menggunakan Pelni Mobile Pak Ade? Ya, kami di sini berpesan kepada masyarakat Mmm, bahwa eh, Pelni akses Pelni Mobile itu sangat mudah. mhm, Kita bisa menginstalnya dengan mudah, membeli tiketnya pun mudah, serta pembayarannya pun juga bisa melalui m-banking lah. mhm, Di situ ada virtual akun atas pembayaran itu dan nggak perlu lagi datang ke kantor gitu. mmm, Untuk menghemat itu tadi Pak, mhm, untuk menghemat ongkos ojeknya, ongkos angkotnya mhm. bisa dialihkan ke mie ayam atau bakso. Oke. Keamanan data, keamanan transaksi ini dijamin begitu ya, Pak Ade ya? Iya, dijamin. Kami pastikan keamanan data bagi para pengguna PMI Mobile itu terjamin. Oke. Baik, Pak Ade terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI ND pagi ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya ini, Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Rizwan. Ya, Selamat pagi, sa Dr. selamat pagi. Pendengar baru saja bersama kami, Kepala PT PLN Cabang ND, Ade Dinar Nugroho Pamungkas ya, menyampaikan terkait dengan PT PLN ND yang, gencar begitu ya melakukan edukasi tentang penggunaan aplikasi Pelni Mobile ya, sebuah aplikasi yang tentunya memudahkan bagi para pengguna jasa angkutan laut PT Pelni ya, agar ketika membeli tiket gitu tidak perlu capek-capek lagi, cukup menggunakan handphone di rumah, yang penting ada paket data ya. Tinggal mengakses melalui aplikasi Pelni Mobile untuk membeli tiket, melakukan pembayaran ya, dan ini tentunya untuk membantu mempermudah Anda semua pendengar pengguna jasa PT Pelni. Kami akan hadirkan perbincangan topik selanjutnya setelah ini pendengar terkait dengan penemuan amunisi bahan peledak ya di Flores Timur. Tetap di Pro 1 RRI ND. Kanal informasi dan inspirasi.
Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.